Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Quran Surat Al-Insan adalah surat ke-76 terdiri atas 31 ayat. Surat ini tergolong surat Madaniyah yang turun setelah surat Ar-Rahman. Dinamakan Al-Insan yang berarti manusia, diambil dari kata Al-Insan yang terdapat pada ayat pertama surat ini. Surat Al-Insan juga memiliki beberapa nama lain, yaitu Al-Insan artinya manusia. Suratul Hal-Ata diambil secara singkat dari kalimat pembuka dalam surat ini. Surat Ad-Dahar artinya masa atau waktu. Surat Al-Abror artinya orang-orang yang berbuat kebaikan. Kemudian telah disebutkan hadis sahih Muslim dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sholat subuh hari Jumat acap kali membaca surat As-Sajdah dan surat Al-Insan. Abdullah ibnu Wahab mengatakan telah menceritakan kepada kami Ibnu Zaid bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca firman-Nya pada ayat 1. Bukankah telah datang atas manusia satu waktu dari masa? Yuk bersama kita tadabbur ayat. Dijelaskan dari ayat 1 sampai 4, manusia sebelum lahir ke dunia belum jadi apa-apa. Allah telah menciptakan manusia berbahan air nutfah yang bercampur, yang hendak mengujinya dengan perintah dan larangan, sehingga Allah telah jadikan manusia mendengar serta melihat. Hidup ini adalah ujian. Sungguh, kami telah menunjukkan kepadanya jalan yang lurus. Apakah manusia bersyukur atau kufur? Sungguh, Allah telah sediakan untuk orang-orang kafir rantai, belenggu serta api yang bergejolak dalam siksa neraka. Ayat 5-19 menjelaskan fasilitas surga yang sangat luar biasa seperti minuman dari air mancur, taman, pelaminan dalam kamar yang udaranya tidak panas dan tidak dingin, pohon-pohon rendah, rindang, berbuah lebat, peralatan minum dan makan dari perak dan kaca, minuman bercampur jahe, mata air bernama salsabila, dikelilingi pelayan-pelayan muda bagaikan mutiara bertaburan. Kemudian pada ayat 20, apabila kamu melihat di sana yaitu syurga, niscaya kamu akan melihat berbagai macam kenikmatan dan kerajaan yang besar. Diriwayatkan oleh Ibnu Munsir yang bersumber dari Ikrimah bahwa ketika Umar bin Al-Khattab menghadap Rasulullah SAW, kebetulan beliau sedang tidur di atas pelepah kurma, sehingga bekasnya pun kelihatan pada badan beliau. Umar menangis melihat keadaan itu. Beliau bersabda, "Mengapa engkau menangis?" Umar menjawab, "Tuan telah menceritakan kemegahan Kisra Persia dan kerajaannya, Hurmuz dan kerajaannya, serta Raja Habasyah dan kerajaannya. Sementara Tuan sendiri ya Rasulullah tidur di atas tikar pelepah kurma." Rasulullah bersabda, "Apakah engkau tidak ridho dunia bagi mereka dan akhirat bagi kita?" Allah menurunkan ayat ini berkenaan dengan peristiwa tersebut yang menjanjikan kenikmatan di hari akhir dalam sebuah hamparan kenikmatan dan kerajaan yang besar. Lanjutan ayat 21-22 menjelaskan pakaian mereka terbuat dari sutra halus berwarna hijau dan sutra tebal, hiasan gelang perak, dan minuman yang suci. Itulah balasan usaha dan amal ibadah mereka sewaktu di dunia. Di antaranya menepati janji, takut pada hari kiamat, memberi makan kaum miskin, anak yatim, dan tawanan dengan makanan yang dicintai. Semuanya dilakukan hanya karena Allah dan tidak mengharap imbalan apa-apa dari siapa saja. Ucapan terima kasih saja tidak diharapkan. Ayat 23-25 menjelaskan Allah menurunkan Al-Quran bertahap selama 23 tahun. Maka sabar atas keputusan Allah, tidak mengikuti kemauan pendosa dan kafir, serta berzikir pada Allah di waktu pagi dan sore adalah syarat keberhasilan dan meraih kecintaan Allah.
Ayat 26-31 dari surat Al-Insan ini meneruskan ayat sebelumnya terkait kunci keberhasilan, yaitu salat malam yang lama, tidak cinta dunia atau materialisme, dan mengambil pelajaran dari ayat-ayat Allah. Allah pencipta manusia memberikan kebebasan memilih jalannya atau jalan setan. Namun ingat, manusia tidak akan mampu keluar dari kehendaknya, karena dia maha mengetahui, lagi maha bijaksana, dan keputusannya pasti benar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.